Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Pada hari ini kita akan mendengarkan renungan pagi firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah nama Tuhan hari ini dan untuk selama-lamanya. Besar kasih setiamu kepada kami. Dan pada hari ini kami ingin mendengarkan renungan pagi firman-Mu. Lawat kami dan berkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini tertulis di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dan saya akan membaca untuk kita semua ayat 1 sampai ayat yang ketiganya. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Sama seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu selalu menginginkan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Amin. Tema kita pada hari ini Selasa 21 April 2026 yaitu lahir baru. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, seperti seorang bayi yang baru lahir butuh nutrisi dari ASI ibunya untuk pertumbuhannya, begitu juga setiap orang percaya yang telah lahir baru, yang meninggalkan kejahatan atau bertobat dan memiliki kerinduan yang kuat akan firman Allah. Pertumbuhan rohani yang sehat dicapai dengan membuang dosa, merindukan firman Allah atau air susu rohani, dan menghidupi kebaikan Tuhan yang telah dikecapnya. Ada 3 langkah untuk hidup baru, yaitu 1. Tinggalkan kehidupan lama. Pada ayat yang pertama, dalam firman Allah diperintahkan untuk membuang atau menanggalkan kejahatan, tipu muslihat, menfitnah, kemunafikan, penyakit hati misalnya iri hati, marah, benci, dan lain sebagainya. Ini adalah tindakan aktif pertobatan yang harus dilakukan terus-menerus dan berusaha untuk tidak mengulangi lagi dosa-dosa yang sudah kita lakukan. 2. Merindukan firman Allah pada ayat yang kedua. Sama seperti bayi yang merindukan susu untuk pertumbuhannya, begitu juga orang percaya harus memiliki hasrat yang sangat kuat, atau dalam bahasa Yunaninya epipoia, terhadap susu murni rohani, yaitu firman Allah. Firman Allah ini adalah sumber makanan rohani yang utama agar bertumbuh dalam keselamatan. Karena itu jangan bosan-bosannya membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan yang akan menumbuhkan iman kita. Firman itu akan selalu menuntunmu untuk lebih lagi mengenal Allah yang sesungguhnya, yang sangat mengasihimu. 3. Pertumbuhan dalam kebaikan Tuhan. Ayat yang ketiga. Dasar pertumbuhan adalah pengalaman pribadi yang telah mengecap kebaikan Tuhan. Misalnya yang paling sederhana yaitu kita diberikan nafas kehidupan. Kalau kita di rumah sakit, udah harus bayar berapa oksigen untuk pernafasan kita, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita merasakan kasih karunia Tuhan, segala sesuatu kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kita, hidup ini harus mencerminkan pertumbuhan rohani, yaitu bertumbuh dan mencerminkan kasih kebaikan Tuhan itu kepada sesama, bukan hidup di dalam kebiasaan berbuat dosa yang lama. Jadi, lahir baru tidak terjadi secara otomatis. Hal ini menuntut ketergantungan yang total pada firman Allah
dan usaha yang serius untuk hidup kudus. Jika seseorang sungguh-sungguh telah mengecap kebaikan Tuhan, seharusnya ia merindukan pertumbuhan rohani, bukan menetap sebagai bayi rohani yang terus-menerus melakukan dosa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk renungan firman Tuhan pada hari ini. Engkau mampukan kami untuk dapat melakukannya. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami satu hari ini. Dalam segala aktivitas kami, kegiatan kami. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami dalam segala usia mereka, dalam segala kebutuhan mereka. Engkau lebih mengerti Bapa. Berkati mereka, tambahkan kesehatan, hikmat dan kasih Tuhan. Biarlah mereka meraih cita-cita dan harapan mereka di dalam Tuhan. Secara khusus untuk anak-anak kami yang mempersiapkan diri mereka untuk mengikuti ujian UTBK dan juga ujian-ujian lain. Kau persiapkan mereka Tuhan. Tambahkan kepandaian, tambahkan daya ingat yang kuat. Mari Tuhan, Engkau mendampingi mereka. Kami serahkan Tuhan jemaat-Mu di dalam kelemahan tubuh jasmani mereka. Kau pulihkan kesehatan mereka Tuhan. Engkau berikan Tuhan yang terbaik di dalam pemulihan mereka Bapa. Kau berikan belas kasih-Mu. Secara khusus Tuhan, Inang Opung Sipra Panggabean yang sudah selesai operasi semalam dan masih terbaring di rumah sakit Pringadi. Kiranya Tuhan Engkau melawatnya. Engkau memampukannya Tuhan. Sempurnakan Tuhan kesehatannya. Biarlah dia tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kami sangat bersyukur dan bersuka cita untuk ulang tahun kelahiran jemaat-Mu, yaitu Mia Rebecca Elisia Purba yang genap usianya 10 tahun, Lisa Indriana Silitonga yang genap usianya 42 tahun, Lucky Indriani Silitonga yang genap usianya 42 tahun, Jesa Arusta Hutajulu yang genap usianya 21 tahun, Saud Mulia Lumban Tobing yang genap usianya 41 tahun, Esther Ulida Silalahi yang genap usianya 23 tahun. Kau berkati mereka Tuhan, tambahkan kesehatan, panjang umur, biarlah segala harapan impian mereka Engkau permudahkan, dan mari Tuhan Kau memberkati mereka, pribadi mereka, bahkan juga keluarga yang sudah berkeluarga. Segala sesuatu yang mereka rencanakan biarlah berjalan dengan baik. Cukupkan segala sesuatu yang mereka rindukan Bapa. Kami serahkan mereka semua kepadamu. Begitu juga dengan doa-doa yang sudah kami panjatkan. Biarlah Tuhan Kau berkenan untuk menerima dan berkenan untuk menjawab semua doa kami seturut dengan rencana kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ini kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.